Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di sini. Oke, jadi kita sudah masuk ke modul 1 telah diselesaikan modul 2. Nah, kita masuk ke modul 2. Ini adalah modul lanjutan daripada modul 1 yang kemarin, yaitu adalah modul di pemeruman dan USB. Nah, di pemeruman dan USB ini kita akan menggunakan sebuah software namanya adalah Hydro Survey. Teman-teman harus mendownload dan juga menginstal si software Hydro Survey-nya. Terus pastikan instalan softwarenya itu teman-teman tahu di mana gitu. Jadi biar gak ribet. Nanti di pemeruman dan USB ini, pengolahan pemeruman dan USB ini kita ada pre-processing, ada filtering data, input data password, dan juga export data. Oke, kita lanjut ya teman-teman biar cepat. Oke, jadi di sini saya telah memiliki software Hydro Survey. Terus teman-teman klik kiri. Oh ya, terus run as administrator terus yes. Oke, jadi teman-teman nanti kan teman-teman tuh memiliki data ini ya. Sebentar. Ini lag lagi. Nah, jadi nanti itu teman-teman bakal ada yang dibagikan itu adalah dokumen. Bentar. Terus ke praktikum. Ini di sini. Ini proyek gabungan. Nanti teman-teman ekstrak aja di sini tuh udah ada yang namanya USB sama apa namanya itu? USB sama pemeruman ya, data pemeruman single beam kita. Nah, nanti teman-teman tinggal buka di sini. Nah, nanti si proyek gabungannya ini mah ibaratnya kan tadi di dalam situ ya. Terus ini nanti gabungannya ada di sini. Misalnya. Ini kalau di data saya di sini nih. Proyek gabungan. Nanti isinya ada ini Deptoin, Deps, PV output, raw data, screenshot dan lain-lain lah. Nah, terus teman-teman harus mengetahui tadi instalasi software Hydro Survey kalian ada di mana. Nah, di sini saya ada di sini, CHNAV. Nanti nama filenya tuh kalau nggak salah nama filenya tuh Hydro Survey. Kalau saya bikin di CHNAV, di sini Hydro Survey. Nah, di sini ini tuh isi dari software si Hydro Survey penyimpanannya. Nah, nanti kalau teman-teman telah buka, jadi nanti teman-teman enak melakukan penyesuaian lainnya. Nah, jadi yang pertama adalah langkah pertama teman-teman itu membuka project baru, new project di sini. Nah, habis itu teman-teman rename ininya misalnya Pro 123 misalnya ini. 123. Sininya date-nya tanggal segini, time-nya udah 10. Terus untuk koordinat sistemnya di sini kan saya udah nge-save, tapi kalau teman-teman belum, tinggal ke koordinat sistem, terus kita ke ini ellipsoid, ininya di WGS 1984 pilih. Kalau defaultnya kalau nggak salah ini Beijing Cina ini deh, tapi yang WGS 1984. Terus di projectionnya di UTM projection. Oh, terus cari di 49, terus Southern Hemisphere karena kan kita di Cirebon tuh kan 49S. Setelah itu kita save aja ini kalau teman-teman mau save, kalau enggak ya udah nanti tinggal di sini. Kalau di sini kan saya nge-default ya, tinggal di sini milih karena udah di save, tinggal di OK. Nah, nanti dia akan membuat ini baru di sini. Nah, dia di sini kan ada 921, ini kan koordinat UTM ya. Nah, setelah itu teman-teman sini open project. Nah, tadi ingat kan kita project apa namanya? Di sini kan project 123 di sini kita open. Nah, ini kan gak ada datanya ya. Nah, teman-teman tuh harus memindahkan data dari project yang tadi gabungan. Ibaratnya mah nanti data saya kan tadi di sini ya. Di mana? Hidrografi. Ini ini kan nanti di teman-teman tuh ada project pemeruman. Nah, ini di pemeruman di kebungan. Nih, ini teman-teman copy ini semuanya. Copy
terus masukin ke di sini, terus di project nih, project nanti di sini ada Pro 123. Oke, terus sini copy. Nah, dia udah nanti nge-copy, terus di sini klik aja yang replace. Nah, setelah itu teman-teman rename data yang gabungan .nav jadi Pro 123. Ini kita copy, ininya kita hapus Pro-nya. Kita rename di ya udah, kalau nggak bisa dihapus kita di sini aja kita rename gabungan 123. Permasalahannya Apa? Udah. Ini di Pro aja biar dia ngebaca. Ini Pro 123 nya kita sesuaikan jadi Pro Nav. Nah, ini udah nih, udah masuk. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa menginput data pasang surut yang sebelumnya kita telah lakukan, yang hasil interpolasi ya teman-teman. Kalau nggak salah ada pada ini, nah teman-teman ada datanya di sini, kesimpannya di sini kan interpolasinya. Nah, nanti tinggal ke ini LRT kubik interpolasi 1 detik. Kita copy, masukin lagi ke project kita, paste. Nah, karena di sini ngebacanya adalah file bentuknya apa? TID ya, si ininya tuh. Jadi kita rename di sini. Bentuknya jadi TID. Itu di centang saja gitu. Nah, sampai sini tuh kita telah masuk ke pre-processing dan juga persiapan untuk input data password. Jadi ini data password kita yang telah diinterpolasi dan telah terikat dengan datum kita dengan LAT kita yang LAT pada palem yang 0,3 sekian. Kita masukin ke sini dan nanti ini kalau formatnya TID kita bisa buka. Sekarang kita balik lagi ke header survey. Nanti kita di project, open project, klik yang kita sesuaikan dulu nih. Tadi misalnya dari mana? Terus kita di Pro 123 open. Nah, ini ada ini yang NAV Pro 123 NAV yang tadi kita udah rename. Open. Nah, di sini kan tidak ada error ya. Berarti kalau tidak ada orang itu teman-teman berhasil. Nah, terus ke sini terus kita nge-deep sample. Deep sample. Nah, di sini tuh teman-teman silakan melakukan filtering data manual. Kita udah masuk nih ke filtering data manual. Di sini ada data-data kita. Di sini adalah data pemrograman HS. Nah, terus di L001 ini adalah data USB sampai segini. Nah, nanti teman-teman cara ngoreksinya gimana? Cara koreksinya misalnya kita ambil yang ini lah ya contohnya. Nah, ini dia hasilnya. Nih data pemrograman misalnya ini kelompok siapa? Kelompok A misalnya. Nah, teman-teman lihat dulu di sini. Tuh, di sini datanya Anda anomali bukan ya? Ada anomali nggak di sini? Kalau misalnya ada anomali, nanti teman-teman silakan sesuaikan. Nah, kalau di sini kan terlihat aman lah ya, karena apa? Dia rapat ya, polanya rapat, terus gak ada yang tiba-tiba naik, terus turun, tiba-tiba naik lagi. Nah, berarti kalau gitu kita baliknya ke width-nya, kita main di width sini, jadi 1 detik aja. Nah, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan data-data yang kurang sesuai, misalnya contohnya ya kita ke kananin. Nah, ini nih misalnya ya, ini tuh kan dia diambil antara 122 11 190 11. Nah, ini kayaknya kurang sesuai deh datanya karena dia bedanya cuma 1 detik tapi kedalamannya udah berbeda banget. Kita tinggal klik erase terus kita select. Jadi dia langsung dari sini ke sini. Terus kita cari lagi kemana, misalnya yang ini, yang ini, terus yang ini gitu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan ini sesuaikan sampai semuanya nanti setelah dibereskan pengolahannya. Sama yang satu lagi yang anomali. Oh iya, terus ada disclaimer ya teman-teman, di yang mana Ki, lupa aku. 14 Tanggal 14 16 ya? Ya. 16 enggak, Bukan 14
14 jam 9 gak sih? 9:29 9 eh enggak 16 jam 16 berapa sih kemarin tuh? ya 14 17 16, ini udah kayaknya 26 teman. nanti ada untuk khusus ini di kelompok yang mana? Kenapa gak digedein Ki? Di tosnya Ki? di panik di nomor Ngelek 14 13 14 13 jam 3 14 13 39 21 ya. ah, Tanggal 14 jam ini ya 13 39 21 kan. Ya, ini nih buat teman-teman yang pengolahan data ini nanti teman-teman lihat dulu nih di sini. 60 S dulu. Nah, ini kan ada data anomali ya, sesuai yang kata aku bilang tadi, Maiki. Nah, di sini ini tuh datanya gini, terus tiba-tiba naik ke sini. Nah, ini bisa jadi disebabkan karena apa Ki? Alat Karena alatnya. Karena kita lihat di sini nih, nilai daripada alatnya yang ngambilnya kok sama itu, 3,27 meter. Begitu juga nanti ada di sini, dia nanti ada lagi nih. nanti naikin ke atas tuh kan Oh, nggak ada lagi ya berarti ya? ada di ujung Emang emang like. like Oh iya. Nih, ini juga nih. Ini juga dia anomali datanya, silakan disesuaikan. dicek aja Ya dicek-cek. Pokoknya nggak akan mungkin kan dasar laut tuh sama gitu. Ini 4 meter 40. Terus tiba-tiba dia naik ke 3,27 meter. Nah, di sini dia bervariasi di sini, tapi di sininya dia agak error alatnya nih. Ya teman-teman harus melakukan pembacaan penyesuaian ulang. Nah, cara penyesuaiannya tuh gimana Ki? Buat yang kayak gini Ki. ke features Features, terus nanti yang ininya naikin ke atas kayak kita klik dulu si warna hijaunya klik dulu sih warna hijaunya misalnya ini. ya terus geser Geser kayak gini. sesuaiin sama yang warna merahnya Nah, tuh. ditekan ya si itu Ya si mouse-nya kita tekan terus geser. Nah, gini. Ibaratnya mah gini. Kalau misalnya ini mas ya silakan aja teman-teman sesuaikan gitu. kalau mau sesuai banget Misalnya itu di 15 ubah jadi 15 second gitu. Nah, terus gini tuh. Tuh kan dia jadi kita manual naikinnya gitu ke dalamannya. Oh begitu teman-teman. itu ya Nah, hapus kalau yang ada kayak gini kita hapus karena ini data anomali juga, tinggal diklik erase. Terus kita select misalnya gini. Tuh. Itu ya untuk penyesuaian data terus ini kita hapus gitu. Mainnya di width aja kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat lebih lebar jarak antara apa antara si jadi data kedalamannya data kedalaman yang diakuisisi sama sebase-nya gitu. Nah, ini untuk data pemerumahan. Nah, kalau misalnya kita udah lakukan apa namanya tuh filtering data secara manual, nanti di sini dia beda nih, warnanya hijau. Kalau di sini ada keterangannya tuh update centang. Nah, itu berarti kita udah lakukan filtering data manual. Pokoknya teman-teman harus melakukan filtering data di semua data ini. Ini kan data pemerumahan. Nah, ini data USB. Ini contoh data pemerumahan. Terus kita masuk ke contoh data USB ya. Itu data USB. Nah, ini data USB. Ini kita misal mau lihat juga udah silakan lihat. Sini mah aman tuh datanya. Tidak ada yang terlalu anomali. Paling kita ada filtering data di sini dan lain-lain. Nah, kayak tadi ya. Nah, kita ubah ke 1 detik biar kita bisa sesuaikan gitu. Tuh. Tadi kan ada yang ini banget ya. Contohnya. Nah, ini tadi. Nah, ini kita erase, klik erase. Jangan lupa diklik erase dulu ya kalau mau nyesuaiin. Jangan tidak diklik erase nanti percuma kerjaan kalian. Klik erase terus baru diklik ininya. Atau di drag bikin ininya boleh bebas teman-teman. Klik erase, klik ini lagi, klik erase, klik ini lagi, klik erase, klik ini lagi misalnya. Klik erase, terus cari lagi yang anomali ini. Itu pokoknya seharusnya antara mungkin kita ngambil datanya kan per detik.
tuh lihat, tidak mungkin di 1 detik pengambilan data itu berpindah ketinggiannya antara 146 jadi ke 132, karena kan dalamnya kan pasti sama gitu ya, ini kita sesuaikan itu. Nah, jangan lupa teman-teman tuh harus perhatikan data-data ini tuh, karena kan kita persaingannya kan lumayan dangkal ya. Jadi kalau misalnya nanti kita bikin interval misalnya 0,10, berarti perbedaan 10 tuh udah ada konturnya. Jadi di sini teman-teman harus benar-benar memperhatikan gitu. Tuh, kayak ini kan perbedaannya 0,2526. Di sini tiba-tiba 8. Berarti perbedaannya udah 20 cm tuh. Padahal di sininya nanti dibalik lagi 24. Berarti ini anomali. Kita klik aja, kita filtering data manual gitu ya. Tuh, ini untuk filtering data manual, yang ini tuh, yang ini. Begitu teman-teman. Nah, ini mah contoh ya, karena sudah misalnya teman-teman sudah melakukan filtering data, nanti di sini akan otomatis warna hijau yang tadi kata aku bilang. Nah, misalnya udah semua nih ya, filtering data manual udah semua, nanti teman-teman tinggal klik ini, centang, centang, centang yang udah teman-teman lakukan update tuh. Nah, kan dia berubah lagi nanti pasti jadi hijau nih. Oh, kita centang aja yang ini matiin karena belum diupdate. Nah, nanti data 3 ini, atau ini kan data contoh 3 ini gitu ya. Kalau teman-teman berarti nanti select all aja, nanti diklik semuanya, atau kalau misalnya ada yang nggak bisa, kalau nggak satu ada yang nggak bisa agak kebaca gitu ya si datanya, tak kenapa itu teman-teman ya udah nggak usah di select aja, nanti teman-teman tinggal buka ini open. Nah, kenapa sih kita harus buka open? Karena di sini tuh kita ingin membuka data pasang surut kita yang tadi kita telah melakukan interpolasi yang di modul sebelumnya di modul 1. Nah, nanti kita masukin ini. Jangan lupa formatnya itu TID ya, yang tadi TXT kita ubah ke TID. Nanti kita open. Fill with wrong format, no data. Bentar. Harusnya bisa sih. Oh, dia nggak ada ini cuy. Nggak ada stasiunnya. Ulang teman-teman. Nah, kalau misalnya itu hasilnya, oh iya, berarti ini lanjut yang tadi ya. Kalau nggak ada no data gini, teman-teman masuk dulu tadi ke eh LDXI. ya, nih harusnya nih. Nah, masuk lagi ke file yang tadi LAT kubik. Nah, nanti teman-teman kan tadi kan nggak ada nama stasiun pasang surutnya. Nah, tinggal teman-teman di enter di sini data paling atas, terus di copy nih. Nanti teman-teman tulis aja ini, misalnya saya mau namain stasiunnya eh Mundu, Mundu. Nah, Mundu berarti nanti nama stasiunnya, dan ini koordinatnya ini Isting ya, yang 92 Isting kan atau Norting? Ya 9 nothing. Norting ininya Istingnya. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari baseline processing report yang 1A ya itu. Tapi ambilnya di belakang komanya 2 ya, karena si sistemnya cuma bisa membaca 2 di belakang koma. Setelah itu kalau udah diginiin kita save aja lagi. Nah, nanti dia udah ke terbaruin 1729 tuh terbaru. Nah, ntar kita balik lagi ke Heterograph. Nah, kita di open, kita ini open. Nah dia udah bisa tuh kan. Jadi yang tadi teman-teman kalau lihat itu pasang surutnya di atas 20-an, sekarang jadi di 0 karena telah mengikuti data pasang surut kita. Terus kemana data ininya kok hilang gitu? Bukan hilang teman-teman, kita harus menyesuaikan. Misalnya kita mau lihat data di sini, pemeruman ESP, dia di tanggal 13 jam 9:09. Ini karena kita data pasang surutnya kita ambil 2 hari disatukan, jadi kita tanggal 13 itu hari pertama kan, berarti kita lihat di sini. Ini hari pertama di sini nih. Di jam berapa? 9. Kita geser sedikit-sedikit. Nah, ini dia datanya ada tuh. Dia ada datanya tuh. Jadi bukan hilang. Ini kan contoh ya. Nah, kita gini. Nah, setelah itu teman-teman udah masukin tadi pakai yang open, open file TID kita, pasang surut kita. Nah, selanjutnya adalah teman-teman klik sini. Sample wise udah nggak apa-apa distance aja, terus sampel intervalnya nonin aja karena kita ingin mengambil semua data. Jangan diintervalin misalnya cuman data sedetik, jangan cuman misalnya 1 meter baru ambil data, nggak usah. Jadi kita di nolin ininya distance. Di sini teman-teman klik attitude correction. Tuh, nanti dia akan memprocessing seperti ini. Nah, kalau udah beres nanti ada tulisan gini, attitude
Compensation completed. Next step, klik button sample and then klik create detect effect. Kita oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya sudah si yang tadi kita lakukan ini, lakukan apa namanya tuh? Tadi malah lupa tuh. Harusnya teman-teman klik dulu ya ini. Saya lupa lagi. 2 3 no, 3 ini nih. Itu udah 3. Terus klik attitude lagi. Nah, udah. Terus teman-teman klik sampel. Ngelek Walau kenapa jadi nggak bisa? Sampel. Sampel Pak. Alamak. Udah itu sampel. Oh, udah diklik sampel. Udah itu warna kuning. Oh iya. Lupa. Udah diklik sampel tadi langsung ke HTT. Udah jadi warna kuning, berarti gak usah diklik, pokoknya udah diklik sampel terus jadi warna kuning terus klik HTT. Nah, ini kalau udah beres nih, ada tulisan that's enough, ini penyimpanan HTT-nya. Dan ini tadi oke, kita X yang ininya, terus ini yes aja. Nah, ini contoh yang data kita. Nanti langsung ke data proses, ke data export. Data export ini kita ingin mengekspor data yang kita telah lakukan tadi, yang telah melakukan filtering data secara manual ke format yang bisa dibaca sama misalnya ArcGIS dan lain-lain. Kita di sini open HTT, nanti dia akan otomatis masuk ini 3 file yang tadi kita telah lakukan koreksi gitu ya, attitude correction dengan pasang surut yang kita. Terus kita di sini klik open aja. Terus di sini kita kalau teman-teman pengen di merge filenya silakan merge file. Jadi nanti 3 data ini kita satukan. Jadi misalnya ini teman-teman pengen jadi satu nih datanya, silakan di merge file terus ditambahin file header aja biar gampang. Jadi nanti dia ada di atasnya tuh jadi bukan cuma data doang, di atasnya ada file headernya dulu. Nah, file tipnya di sini kita CSV atau bebas teman-teman mau TXT atau mau DAT atau DXV. Kan kalau di ArcGIS tuh bisa masukin di CSV ya. Jadi CSV terus namanya adalah ini. Name northing coordinate, eastern coordinate, high sibet elevation, low sibet. Nih. Nanti misalnya sini contohnya aku mau masukinnya enggak di merge, satu aja gitu ya. Jadi satu-satu nanti aku masukin ke apa ke ArcGIS-nya. Udah, misalnya gini aja. Terus di export. Klik export. Nanti dituliskan export successfully. Nah, ini teman-teman berarti setelah melakukan export data daripada pengolahan tadi di itu survei. Misalnya saya mau di merge aja Kang. Mau di merge aja silakan di merge aja terus di export di merge. Export successfully. Udah beres. Nih ada 2 kan jadinya tuh. Nah, setelah itu kita ngapain? Kita selanjutnya adalah kita telah melakukan pre-processing, kita udah melakukan filtering data, input data password, sekarang export data juga udah. Nah, sekarang kita mau coba untuk melakukan plotting di ArcMap. Kita buka aja ArcMap-nya, teman-teman. Kita menunggu. Kita menunggu. Mana ArcMap saya kok lama ya? Lama. Oh, ini. Ya. Allah. Gigi Mas Iki. Ini kita bikin baru aja blank map. Terus kita seperti biasa input hasil dari kalau biasanya hasil dari survei kita gitu. Tapi bedanya ini ambil yang datanya dari tadi. Tadi kan kita di ini kan di 1/123 terus dicarinya di result nih. Di output. Salah, di result berarti. Di result. Nah, ini ada. Ini misalnya saya mau masukin dulu yang ini. Terus di add. Ininya X-nya di sting. Y-nya northing, Z-nya kita ambil yang di high seabed. Terus jangan lupa koordinat sistemnya kita jadi 49S. 48 ini, 49S. Nah, kan tadi kita pengolahan pakai 49S. Kita di ok. Nanti di ini di ok.
Nah, ini muncul hasilnya. Tuh kan. Terus kita masukin lagi di tadi yang mana? HSL 955. Oh ya. Sekarang yang ini. Nah, ini nanti dia udah muncul lagi sama sekalian yang ini dulu. USB dulu. Display setting ininya HCP. Alah, malah pencet ini. Alamak. Oke. Kita tinggal zoom aja di ini, zoom layar. Nah, ini dia hasil data kita ini. Ini kan cuma contoh ya teman-teman. Jadi nanti overall mah teman-teman datanya gini lah. Tuh, ini data USB yang ini nih. Nah, ini data pemrograman kita tuh. Bisa selesai sih. Tuh, ya. Nanti mau lihat kedalamannya, kalian cuma dulu cek dulu kedalamannya benar gak. Nanti ngecek di sini. Nah, nanti ada tulisannya sini. Ini mah kayaknya nih dia yang mana sih ini? 3921 mah nggak dia ikat ke ini deh. Nah, harusnya ini min 0. Tadi lupa kayaknya nge-ikat. Pokoknya kalau mau masukin ingat kita harus ikat lagi. Kita harus masukin ke zona 49S. Tadi yang mana ini yang aja ya? 16. Nih, Apa yang ngaco? head. Ininya cuy. Ini nggak di set. Sting. Itu isting Nah, noting. ininya tadi nggak di set ke sini. YTM zone. Oke. 55. Coba kita lihat lagi. Nah, ini dia udah bener nih. Dia min 7. Nah, ini nanti kita jadi teman-teman ini adalah kedalaman sebenarnya yang telah diikatkan untuk pada LAT charge datum di kita. Ini yang di high speed television. Tuh, udah ya. Jadi ini ada muncul semua nanti. Tuh, ini di atas, ini dia di sini. Ini zoom to layer. Ini yang ini. Nah, ini zoom to layer. Tuh, sini. Oh, ini mah sama anjir. Di high speed lagi. Apa sih? Kok jadi gini? Enggak. Emang sama datanya. Sama sekali data berarti. Waktu lagi tadi berarti yang mana sih? HS 933 933 ini. HS 16 955 berarti yang ini. Isting itu. Nah, ini dia. Nah, ini. Terus kita cek lagi kedalamannya. Alah, ini high speed-nya masih gini aja, Ki. Min 3. Yang ini apa karena tidak terkoreksi dengan baik ya? Mana min 3? Yang benar. Enggak, harusnya ada koma-komanya, Ki. Tuh. Oh iya, berarti memang Benar. dia segini waktu hasil ngekoreksinya. Oke. Datanya gitu. Karena mungkin ini data contoh ya. Nanti kalau misalnya enggak gitu, kebiasaannya tuh gini, min 0, ada 0 komanya lah biasanya.
Coba add layers lagi kita di sini, file, add data, add geocoding. Nah, di merge coba. Sting, Northing, ini isi bed. Ini 49S. Oke. Ini data merge yang ada data semuanya. Terus kita lihat attribute-nya. Tuh, elevation-nya jadi segini. Tuh ya. Min 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Gitu ya, teman-teman. Setelah itu, ini udah kita melakukan plot untuk data pengolahan data modul 2 pemrograman dan USB mungkin segitu dulu ya. Nanti karena untuk pembuatan peta batimetri itu mah nanti ada di modul kelima, yaitu import data, layouting dan sebagainya. Nanti dilanjut lagi mungkin untuk modul 2 segitu dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.